Halo Sobat Explore John, dimanapun kalian berada, balik lagi nih di channel kita yang selalu kasih informasi tentang hal yang terbaru seputar teknologi bersama saya Denny Mardianto, bekerja di Microsoft sebagai Master Trainer Microsoft Indonesia yang memberdayakan setiap orang di setiap organisasi di planet ini untuk mendapatkan hal yang lebih. Nah, hari ini saya nggak sendiri, saya bersama sahabat saya, Bung Ajis. Halo, alhamdulillah baik Bang Denny. Mantap. Bung Ajis dari Asrindo yang Ya, mana betul. ini merupakan satu-satunya partnership dari Microsoft ya. Ya betul, aku Aziz, aku di sini kita selaku distributor resmi dari Microsoft Indonesia yang untuk kita jual di produknya seperti Windows maupun di produknya Office Bang Denny. Betul banget. Nah, kali ini saya dengan wajah akan ngebahas tentang bagaimana Windows 10 versus Windows 11. Perlu nggak sih sebenarnya kita upgrade ke Windows 11 gitu? Itu dia. Nanti juga kita akan ngebahas bagaimana cara upgrade-nya ke Windows 11 yang memang memiliki device 10 yang memang original nih Bang. Iya pasti, karena kalau kita lihat teman-teman semua yakin device-nya, karena sekarang emang versinya udah Windows 10, Windows 11 ya Bang Windows ini ya. 11. Jadi ada juga mungkin kalau kayak teman-teman yang masih menggunakan Windows 10 ya kan, seperti mungkin saya juga pribadi Bang ini masih guna Windows 10 sih. Punya gitu pastinya kan. ya. Yes betul, gitu Bang. kan. Oke, daripada penasaran yuk kita akan langsung aja ngelihat dan mulai bagaimana si Windows 10 versus Windows 11. Jadi Microsoft resmi merilis Windows 11 nih di Oktober 2021 di Bang Ajis nih. Oke. Dan di Windows 10 ini udah lama banget 2015 kemarin. Oke, udah cukup lama ya. Betul gitu. banget dan lama banget. Nah, Bang ini kira-kira dari si Windows 10 dan Windows 11 mungkin banyak pertanyaan lah ya. Ya. Mungkin kayak saya sendiri misalnya perbedaannya apa sih gitu kan dibandingkan sama Windows 10 dengan si Windows 11? Apakah sama apa cuma beda 10 ke 11? Pertama, secara tampilan loh, Ajis, di Windows 11 ini merupakan pasti beda banget dengan Windows 10. Tampilannya ya. Betul. Dan Windows 11 juga secara desain modern, lebih enak, minimalis lagi, dan pastinya lebih smooth dan mudah sekali kita gunakan. Oke. Karena apa? Icon taskbar di tengah-tengah ini mempunyai ada satu logo yang unik di Bang Ajis, Apa tuh? yaitu Copilot. Wow, luar biasa. Nah, Keren, itu keren, dia. keren, Ini yang keren. paling membedakan antara si Windows 10 dan 11 saat ini. Adanya AI banget. Oke, Nah, kan lagi sekarang, booming ya si AI itu betul ya. sekali. Dan ini merupakan Copilot AI yang ada built-in langsung bawaan dari Windows 11. Bang Ajis. Oke, jadi bisa bilang itulah nilai atau mungkin ciri khas pertama dari si Windows 11 dengan Ya. adanya si Copilot dengan si fitur AI kan. Sekarang kalau kita di sosmed tuh ya keren-keren tuh ya. Nah, Sepertinya betul banget. orang kok bisa seperti ini pakai apa Nah, gitu kan. kayak Apa- Bang Ajis mukanya ditirus-tirusin. Iya, gitu, biar gampang kita ganteng-ganteng. Macam udah ganteng ya. Diputih-putih. Diputih-putihin gitu ya. Oh, jadi kita dengan si Windows 11 dengan fitur yang tadi Bang Denny itu logo Ya. si Copilot itu bisa pakai itu Bisa ya gitu. sekali. Dan itu nggak cuma hanya untuk menggunakan atau menampilkan dari sisi kita menggunakan AI, tapi banyak sekali daily activity kita dibantu sama si Copilot ini. Oke. Seperti kita bisa langsung terhubungan dengan customer support. Kalau misalnya laptop kita bermasalah nih, kita tinggal pakai bantuan si Copilot buat manggil si get help-nya dari si Windows. Bang Ajis. Oke, karena waktu itu sempat nih saya lihat customer saya, Abang Denny gitu kan. Dia ini cerita sedikit ya gitu Ya. kan. Pas kita lihat dia mungkin ada punya salah satu komponen AC ada Ya. yang rusak gitu. Nah. Tinggal dia ketik namanya itu langsung muncul gambar. Sampai aku lihat, Pak, kok bisa seperti itu? Iya, karena jujur saya nggak tahu kalau beli takut salah ya, tinggal ketik Betul. misalnya komponen AC-nya misalnya apa kabel apa diketik di Copilot Ya. itu dia langsung muncul ya seperti jadi Betul kita sekali. bikin. Kalau dulu kan kita harus pakai aplikasi terpati ya kan, cuman kalau dengan ini cukup pakai si Windows Copilot ini kok bisa seperti itu Ada gitu. dikasih artikel-artikelnya. Ya, Iya. betul. Nah, saat ini juga penggunaan Copilot juga secara penggunaannya udah dua arah Bang Ajis. Kalau kita kan dulu kita mencari sesuatu di artikel, kita dapat artikel lagi. Betul, betul, Nah, betul, betul. sekarang dengan Copilot ini kita bisa dua arah. Kita bisa Oke. bertanya dengan dia dengan bantuan chat yang sudah enak nih, kayak teman sendiri gitu. Oke, jadi bisa dibilang kayak asisten pribadi ya Betul gitu. banget. Nah, jadi supaya bikin kerjaannya, mungkin kerjaan kita itu lebih simpel dan Ya. lebih kreatif ya Bang Neni. Betul sekali. Oke Bang Neni, itu berbicara fitur lah Ya. ya. Karena bisa bilang banyak banget fiturnya ya teman-teman. Karena Bang Denny juga mungkin udah pernah informasi atau sharing di channelnya dari Microsoft Indonesia. Betul sekali. Kalau kayak saya nih Hmm. mau bertanya kan, apakah ada persyaratan untuk device-nya saya
untuk ke si upgrade ke Windows 11. Oke. Atau mungkin nggak Pak, langsung update aja juga atau bagaimana? Oke, untuk saat ini persyaratan atau minimum requirement-nya ketika Bang Haji semua ingin mau update nih Ya. dari Windows 10 ke 11 ini gampang banget. Pertama adalah minimal generasi prosesor itu harus generasi 8 atau 9 Bang Haji. Oke. Atau kalau bisa Bang Haji menggunakan AMD itu generasi 3000 sampai 5000 series. Udah support. Sudah tuh, ya. support menggunakan Windows 11. Kalau di bawah itu berarti belum lah ya. Betul belum. Wah, jadi bisa minimal sekarang nggak kurang lebih Gen 13 ya. Sekarang sudah Gen 13 sudah jauh punya saya banget. sih kayaknya juga udah mau ke arah itu Gen 6. Betul. Tapi nggak bisa. Nah itu jangan sampai ketinggalan apalagi gitu. untuk device-device yang tidak kompatibel Bang Aziz. Jadi jangan dipaksakan karena kan ada tuh di channel-channel yang sebelah gitu kan memaksakan pakai ini laptop mending bisa pakai Windows 11 gitu. Iya. Kalau kita maksain seperti itu tuh kayak saya masih generasi di bawah 8 lah ya. Kita harus saya pengen coba nih karena tadi saya cukup tertarik sama Pak Denny ya kan untuk dia ada si Copilotnya. Resiko dari si device-nya saya atau saya kerja itu apakah terganggu atau bagaimana? Oke. Terganggu sih pasti Bang Aziz karena memaksakan gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya memang tidak kompatibel dan dipaksakan itu memang akan terjadi crash data Oke. yang akan ada di situ, apalagi dia tidak support itu beberapa sistem yang harusnya terbaru menggunakan sistem terbaru ini diperlambat lagi menggunakan device yang lama. Ini sangat merugikan dalam artian tidak akan bekerja secara maksimal nih. Ini Kenapa? device Karena ya? apa? Untuk orang-orang memang dia contoh seperti game antusias gitu kan, mereka butuh saat ini yang game-game yang HD gitu kan. Oke, yes betul. Karena sekarang bila berbicara untuk pengguna gaming lah, sekarang kan gaming itu bisa bilang udah bukan kerjaan apa ya Main-main biasa, lagi, main-main udah lagi ya kan, profesional udah pada sekarang, profesional bisa betul. menghasilkan sesuatu ya. Plus Gitu. ada DirectX 12 di mana ini sudah built-in di dalam Windows Oh, langsung? 11-nya Bang Aziz. Jadi Wow. nggak perlu repot-repot lagi, kita harus cari nih software-software untuk mendukung DirectX ini nggak perlu. Jadi sudah ada di dalamnya dan bisa kita langsung pakai nih Oke. di dalamnya Bang Aziz. Jadi memang udah dia si Windows 11 berbicara Windows 11 ini udah bisa bilang untuk mencakupi semuanya ya. Betul. Jadi untuk pengguna pribadi ya kan, pengguna sekolah terutama Betul. atau mungkin untuk para gaming ya Nah, gitu itu kan. dia. Jadi bisa bilang supaya hasil itu lebih maksimal. Mungkin ada beberapa device-device yang memang dia masih support nih secara hardware gitu kan. Betul, betul, Tapi betul. jarang nih terupdate. Itu yang kadang Oke. secara historinya ya udah karena kita udah kok jadi lemot ya, kok nggak bisa dipakai, nggak maksimal, Iya. langsung ganti gitu kan. Betul, Karena betul, juga betul. kita dari sisi Microsoft juga nggak pengen nih buru-buru si customer atau Bang Haji contohnya buru-buru, wah nih kayaknya harus ganti segala macam nggak Betul, perlu. betul. Jadi pastikan terupgrade dulu itu lebih enak untuk kita melihat oh ini perlu nggak sih kita beli device yang Oke, jadi biar kita nggak salah ya, nggak Betul salah atau mungkin nggak buang-buang uang juga ya gitu. Betul, karena kalau di kita juga jual ya di distributor di tempat saya itu memang teknologi apa udah banyak untuk produknya si Windows 11 Nah, ini seperti kita yang nggak di ada depan lagi kan, ini ya. Windows 10 ya. Windows 10 memang kita pastinya untuk yang resminya kita memang sudah tidak jual karena memang sudah mulai discontinue ya gitu. Jadi buat teman-teman yang namanya Windows 10 yang resmi kita udah tidak jual ya. Jadi kita jual untuk update ke si versi update-nya Windows 11 karena kita salah satu goal partner Microsoft Indonesia, kita harus ngikutin teknologi Betul seperti yang sekali. Pak Denny info ke teman-teman sekalian. Iya. Jadi bentuknya seperti ini ya, kalau teman melihat di depan ini bentuknya dia yang FPV full package product ya, masih yang Betul. kalau tadi juga ada dua versi ya. Iya. Ada yang home dan ada juga yang pro. Betul. Biasanya tergantung untuk penggunanya. Kalau home biasanya untuk pengguna pribadi seperti sekolah atau mungkin perkantoran, atau Iya. pro-nya biasanya pengguna para profesional. Betul, Seperti kayak Pak Denny bilang, untuk mendapati fitur-fitur dari si Windows 11 dengan teknologi Copilot dengan AI yang luar biasa ya, seperti itu. Dan untungnya lagi ketika teman-teman menggunakan update yang full packet produk seperti ini berarti sudah gampang gitu. Kita tinggal masukin kode key-nya aja. Oke, yang di dalam sini ya Iya, gitu. bisa langsung kita upgrade menggunakan Windows 11-nya. Jadi nggak Oke. perlu lagi kita repot-repot lagi. Oke, Bang, ini kan berbicara ke Windows 11 ya. Tadi berbicara Windows 11 dengan si Windows 10. Kalau kayak saya pribadi, saya menggunakan Windows 10. Kira-kira laptop saya atau device-nya saya ini masih berapa lama ya saya bisa gunakan sampai jangka waktu, apakah masih bisa 15 tahun atau Betul. 17 tahun seperti itu? Iya. Oke, for information juga buat Bang Haji juga buat teman-teman di luar sana bahwa untuk Windows 10 ini akan end of support di Oktober 2025 Bang Haji.
Wah, berarti bisa bilang masih cukup cepet. Nah, gitu dia. Cepet maksudnya udah Satu tahun cepet, lagi udah tidak didukung lagi ya Nah, gitu. itu dia. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman masih ada yang punya nih si Windows 10, Kayak saya nih masih pakai gitu betul, kan ya. update dulu Hmm. si history dari updatean versionnya. Oke. Setelah itu baru teman-teman sambil nyicil nih, sambil Yes. nabung gitu kan untuk mendapatkan si Windows 11. Per ya 2025 untuk end of support si Windows 11. Tapi setelah itu mungkin bisa dibilang udah Sudah tidak kita tidak bisa pakai atau maintain. mungkin apa nanti sering rusak atau sering apa atau ada Oke. virus atau ada apa gitu. Pertama dua sistem yang pasti akan kena Bang. Oh Pertama gitu ya. Windows secara sistem dan security secara sistem. Kalau Windows Oke. secara sistem dalam arti kita nggak ada lagi dukungan dari security. Oke. Pastinya bugs itu, ransomware dan malware itu akan gampang sekali hinggap di device kita, Bang Ajis. Oke, karena si Windows-nya kita itu versi yang lama dan udah tidak didukung lagi oleh Microsoft seperti Betul. itu ya. Kalau kita masih menggunakan setelah lewat tanggal yang tadi Bang Denny infokan ya, Betul teman-teman. Jadi makanya bisa dibilang saya seharusnya upgrade dulu ya. Ya. Coba cek update dulu kira-kira device-nya sudah cocok atau belum ya untuk si Windows 11. Betul. Kalau untuk cara upgrade-nya susah nggak nih? Nah, Cara mengeceknya nih gitu kan. untuk memastikan teman-teman itu bisa menggunakan PC Health Check Up. Beli atau bagaimana? Enggak, itu bentuknya software, Bang Ajis. Oh, Itu software. sudah disediakan Oke, oleh oke. Microsoft. Jadi teman-teman tinggal unduh saja si aplikasi tersebut, nanti tinggal teman-teman run aja. Itu baru Oke. ketahuan tuh device-nya mendukung atau tidak. Oke, jadi bisa dibilang Microsoft itu sekarang karena adanya si Windows 11 ini lebih gampang Lebih ya. mudah. Jangan sekali sampai kita contoh cek. takutnya saya beli nih. Nah, Saya udah install si PC Health Check nggak cukup kan sayang ya. Betul sekali. Keren, Jadi keren, pastikan keren. menggunakan PC Health Check Up ini Oke. untuk mensiasatin dulu nih PC kita atau device kita nih mendukung nggak sih ketika kita ingin update ke Windows 11, Bang. Oke, caranya gampang tuh. Maksudnya Gampang. harus masuk ke setting atau apa? Nggak perlu, tinggal kita install aja si PC Health Check Up ini, kita tinggal running. Nanti dia akan jalan masuk. sendiri tuh ya. Iya, betul sekali. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi kalau ya berbicara 15 tahun yang lalu kalau kita Nah, beli ribet Windows banget ya tuh. gitu ya, harus apa beli dulu. Oh, maaf nggak kompatibel. Udah beli nggak kompatibel ya kan. Iya. Tapi sekarang dengan adanya Microsoft update si Windows 11 Ya, ini PC Check memang Up. ngasih supaya penggunanya itu lebih simple ya. Ya. Nggak salah beli, dicek dulu nih ya device-nya tadi yang seperti Pak Denny bilang masuk ke visual check itu ya Ya. gitu kan. Dan pastinya di download itu nggak bayar ya Nggak gitu bayar, kan. gratis. Aplikasi itu nggak bayar dong Sudah ya kan. disediakan. Pak Denny, ini setelah kita berbicara ini banyak lah ya tentang Banyak si banget Windows, yang sudah perbedaan kita Windows sebutkan. 10 dengan si Windows 11. Jadi kalau buat teman-teman semua, kira-kira kesimpulannya apa nih dari si perbedaan Windows 10 dengan si Windows 11 supaya teman-teman tuh bisa langsung naik ke Windows 11, Pak Denny? Oke, kesimpulannya jalan Windows 11 memang bagus banget, Bang. Tapi nggak wajib nih kalau misalnya kalian memang masih nyaman dengan Windows 10 sampai di Oktober 2025 gitu. Kayak kan. saya nih ya. Biar bisa nabung dulu, benar banget. Dan- Lumayan masih satu tahun ya. Nah, itu dia. Jadi pastikan nanti misalnya sih Hah? kita udah punya budgetnya gitu Windows 11 dan memang dengan device kita masih mendukung, Yes. jadi kita tinggal upgrade-nya saja ke Windows 11. Itu pasti gratis, mumpung gratis juga. Jadi jangan lupa juga untuk ngecek juga nih device kita di PC Health Check Up untuk memastikan memang device kita itu mendukung si Windows 11 ini. Oke. Jadi kayaknya Windows 10 masih sedikit lagi bisa dipakai. Jadi jangan Sayang ya dimanfaatin ya. Oh, Betul sekali. dimanfaatin nih karena masih ada 1 tahun nih, kita coba dulu lah ya. Betul. Tapi dengan fitur-fitur yang ada saat ini, memang iya kewajiban untuk update itu pasti bagus. Oh, Karena gitu ya. adanya AI yang sekarang sangat membantu kita Yes, betul. dalam delivery kita. Ini wajib sekali kita memang upgrade ke Windows 11. Karena itu pilihan ya, berbalik lagi ke Jelas, teman-teman ya. semua. Ingin menikmati fasilitas dari si Windows 11, terutama si Windows Copilot dengan AI-nya, ya mau nggak mau kita harus naik ke si Windows 11 Windows dong 11. ya kan. Cuman kalau memang masih kayak saya nih masih sekedar buat kerja biasa aja ya, mumpung masih ada sisa 1 tahun ya dengan ya. buat nabung. Saya bisa buat nabung untuk beli si Windows 11-nya ya. Kenapa tidak mungkin ya pastinya Betul, oke-oke aja ya Pak Denny ya Sip. gitu. Majis, thank you Brad. Oke, Jangan lupa oke, untuk oke. upgrade ke Windows 11. Pasti, soalnya Dan- saya akan nabung untuk beli si Windows 11. Nah, oke, jadi jangan lupa juga semoga video ini memang membantu kalian untuk bikin keputusan yang pastinya benar untuk upgrade gitu kan. Jangan lupa like and subscribe dan share video ini jika video ini memang berguna buat teman-teman semua. Saya Denny Mardianto. Saya Abdul Aziz. Terima kasih. Sampai juga. Dadah.